Saya pun ada yang nanya ke saya soal mendingan ambil Oppo Reno 4 atau ambil Reno 5 aja. Padahal Reno 5 ini belum di launching loh, tapi udah banyak banget orang yang tahu duluan. Oppo memang pinter sih buat bikin hype, dan untungnya hype yang udah dibangun sama sekali nggak ngecewain, karena nih HP lumayan bikin orang ngelirik. Kayak bagian desainnya bakal bikin Anda yang baru masuk ke toko HP mungkin salfok ke Reno 5 ini. Soalnya desain dari nih HP kelihatan lumayan beda dari HP lain. Buat varian Fantasy Silver yang kita bahas kali ini, dia punya warna yang bakal kelihatan beda tergantung dari sudut mana kita ngelihatnya. Di sudut tertentu dia bakal kelihatan agak kebiruan, tapi di sudut yang lain dia bakal kelihatan lumayan orange. Bahan polikarbonat yang dipakai di HP ini juga punya tekstur yang baru kali ini saya rasain di sebuah HP. Kayak agak kasar-kasar gimana gitu, tapi kasarnya itu kerasa tipis-tipis aja. Mungkin kalau dibaratin serasa kayak Amplas, tapi Amplas yang levelnya 0,1 aja, tipis banget. Kalau di bagian modul kameranya, dia malah punya tampilan yang lumayan kebalik sama bodinya. Teksturnya kerasa mulus banget dan warnanya juga bening. Mungkin Oppo pengen kamera di Reno 5 ini udah kelihatan mencolok, bahkan dari desainnya dibikin beda. Karena mereka memang jadiin bagian kamera sebagai andalan di Reno 5. Oh ya, buat Anda yang nggak terlalu demen sama tampilan HP yang lumayan menarik mata kayak gini, pengen yang kalem-kalem aja, udah ada varian Starry Black yang body dan kameranya mengkilat semua dan warnanya juga stabil, gelap. Yang uniknya sih, Oppo ada bilang kalau ketebalan kedua varian warnanya ini beda. Kalau yang Fantasy Silver dia lebih tebal 0,1 mm dari yang Starry Black. Di HP yang biasa, jadi ada ngasih efek juga ke dimensinya. Buat saya sih, dimensi 0,1 mm ya nggak berasa sih, udah milimeter 0,1 lagi. Kayak nggak ada pengaruhnya. Bobotnya juga sama-sama bisa dijaga di 171 gram. Jadi soal beda ketebalan ini sekedar tahu aja lah. Kalau ternyata warna body juga bisa ngasih pengaruh ke dimensi HP-nya. Kalau soal warna layar sih jelas nggak dipengaruhin body ya, nggak dipengaruhin bahannya pakai apa, tapi dipengaruhin oleh panel apa yang dipakai. Buat Oppo Reno 5 dia pakai layar AMOLED yang luasnya 6,4 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel alias Full HD+. Refresh rate layarnya udah 90 Hz dan kaca yang dipakai udah Corning Gorilla Glass 5. Mantap, nggak ada yang bisa dikomplain lagi dari layar HP ini. Warnanya udah bagus banget, luasnya udah kerasa pas di tangan, gambar yang ditampilin juga tajam, dan gerakan yang dihasilin oleh layarnya pun kerasa mulus, licin. Karena gambar yang dihasilin dari Reno 5 udah 90 frame per detik, 50% lebih banyak dari gambar yang dihasilin HP mainstream yang layarnya ngasilin 60 frame per detik atau 60 Hz. Buat spesifikasinya sendiri juga nggak ada yang bisa saya keluhin, udah pas. Chipsetnya udah pakai Snapdragon punya yang 720G ditemenin oleh RAM 8GB dan memori internal 128GB yang bisa diperluas pakai kartu microSD karena SIM tray yang dipakai udah triple slot. Spek yang kayak gini mirip sama kayak kakaknya Oppo Reno 4 yang beberapa bulan lalu udah pernah kita bahas. Dan waktu itu si Reno 4 dapetin rekomendasi yang lumayan kuat dari saya. HP-nya aman buat kebanyakan orang, kecuali kalau Anda adalah tipe orang yang butuh HP dengan NFC. Kalau gitu, Oppo Reno 4 nggak cocok. Nah, kalau Oppo Reno 5 ini nih, mungkin Oppo akhirnya nyadar ya, kalau nggak sedikit loh orang yang butuh NFC di HP-nya, dan kalau nggak ada, bakal banyak calon konsumen yang hilang juga. Makanya kelemahan itu dibenerin di HP ini. Di Oppo Reno 5 akhirnya udah ada NFC. Mantep. Jadi buat Anda yang selama ini sering ke gap di tempat parkir atau di pintu tol karena saldo e-money-nya habis, bisa langsung keluarin HP buat isi saldonya di tempat. Pakai teknologi yang namanya NFC. Kalau saldo di rekening juga masih ada. Nggak perlu ribet mau nyari ATM lagi atau minta orang di belakang buat bayarin duluan dan ganti cash itu. Malunya yang ribet sih diplototin satu antrian lagi. Fungsi NFC bukan cuma itu aja, tapi ya saya rasa itu yang paling penting ya. Buat 90% orang biasanya cari itu. HP itu harus bikin hidup lebih mudah lah, bukan ribet. Kayak buat main game juga, Oppo Reno 5 ini lumayan mudahin hidup lah berkat performanya yang mulus. Pas main Mobile Legends dia bisa dimainin di settingan high frame rate, mulus, dan stabil selama saya mainin. Terus kalau dipakai buat main PUBG M juga lancar. Settingan yang bisa didapetin antara Smooth Ultra atau HD High. Kalau misalnya kita pakai buat main Genshin Impact, baru nih HP agak keteteran karena memang gamenya itu berat banget. Di settingan low aja palingan cuma dapat 30-an FPS. Performa kayak gini lumayan familiar buat Anda yang udah nonton review Oppo Reno 4 atau malah udah pakai karena spek yang dibawa memang sama-sama aja.
Yang ngebedain banget ada di soal NFC tadi dan refresh rate sih, yang kalau Oppo Reno 4 itu dia 60 Hz. Daya tahan baterainya juga lumayan familiar. Di Oppo Reno 5 dia ngandelin baterai dengan kapasitas 4310 mAh. Buat dipakai seharian masih cukup, tapi pakainya nggak boleh berat-berat banget. Ibaratnya kalau dipakai di hari kerja, di mana kita nggak terlalu fokus ke HP, cuma dipakai pas lagi istirahat aja atau pas balik ke rumah, sampai waktu tidur pun baterainya masih aman. Tapi di hari libur, di mana kita biasanya main HP seharian, main sosmed lah, game lah, chattingan, pas sore baterainya udah sekarat. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, pas saya pakai Oppo Reno 5 ini buat TikTokan selama sejam, baterainya ngurang 10%. Pas buat nunjukin jalan pakai Google Maps setengah jam ngurang 7%. Buat main Mobile Legends 20 menit dia ngurang 7%, dan buat main PUBG M habisnya 9%. Selama saya pakai HP ini, settingan layar yang dipakai juga yang maksimal punya 90 Hz. Jadi lumayan buat ngasih ujian lah ke baterainya. Yang saya suka dari baterai HP ini ada di bagian chargernya. Di paket penjualan kita dikasih charger yang punya daya 65 watt. Tapi cuma bisa nerima daya 50 watt lewat teknologi flash charge. Kenapa kayak gitu? Ngasihnya lebih gede daripada yang bisa diterima, entahlah, mungkin di gudang Oppo di mana adanya cuma charger 65 watt. Jadi kita dikasihnya yang kayak gini daripada bikin charger 50 watt lagi kan. Tapi itu nggak masalah, toh kecepatannya juga cepat parah. Setengah jam udah keisi 70% dan buat penuh nggak sampai sejam. Dari sisi keamanan juga dijamin karena udah ngantongin sertifikasi dari TUV Rainland. Buat ngecas-ngecas gini, udah memang jadi andalan Oppo dari dulu lah. Bagian kamera juga lumayan dibanggain Oppo dari dulu. Dan khusus di Reno 5 ini, bangganya Oppo kayak lebih gitu dari biasanya. Coba kita lihat, di bagian belakangnya dia pakai sistem 4 kamera atau quad kamera, yang pasukannya itu diisi oleh 64 megapiksel yang kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera mono. Buat kamera depannya punya resolusi 44 megapiksel. Kualitasnya sendiri gimana? Buat saya sih lumayan sesuai ya sama harga 5 juta yang dipatok HP ini. Warnanya enak dilihat dan detailnya pun dapat, tapi nggak ada yang benar-benar spesial dari hasil fotonya. Apalagi buat situasi low light-nya, detail bakal jauh berkurang. Makanya saya benar-benar saranin Anda buat sebisa mungkin pakein ultra night mode atau night flare portrait kalau lagi foto gelap kayak gini. Biar hasilnya jadi jauh-jauh lebih bagus daripada pakai mode auto. Kalau pakai night mode jadi bagus banget lah.